Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan di saat Anda menonton video ini. Pada kali ini Aswad Gallery akan mencoba menyajikan sebuah video tentang cara pembuatan rumah susun porang. Ya, seperti di gambar ini, rumah susun porang ini tumpuannya ada yang terbuat dari tutup botol bekas. Jangan lupa sebelum kita lanjut subscribe dulu ya kawan-kawan, karena Anda akan lebih dulu tahu apa yang saya upload tentang porang ini pada saat video baru saya muncul. Setelah Anda subscribe dan tekan loncengnya, Anda akan lebih dulu tahu. Baik, bagaimana menyusun rumah susun porang seperti ini? Jadi menyediakan paralon setengah inch dipotong-potong 2 cm atau 3 cm, kemudian membentuk kayu, potong-potong persegi dan dibentuk segi 4 berlawanan arah, diagonalnya yang dipotong ya. Kemudian bentuk sebuah atau dibulatkan kayunya, kemudian sesuaikan dengan paralon ya setengah inch ya. Tuh, kemudian jangan dilesakkan semua supaya ada tempat menyangkut nanti tiang berikut. Nah, seperti ini cara pembuatannya, disisakan 1 cm ke atas agar ada tempat tumpuan pijakan tingkat berikutnya atau susunan berikutnya. Seperti itu. Kemudian ya, ini perlu 1 tingkat itu 5 tiang ya, di 4 sudut, kemudian di tengah 1. Nah, seperti ini cara menyusunnya. Mudah bukan? Jadi tinggal sediakan kayu, paralon bekas, tidak usah yang baru, atau bisa dengan tutup botol air mineral. Caranya seperti ini, tiangnya atau pemasangan tiangnya bukan dari bawah ya, tapi dari atas. Segi 4 yang sudah dipotong berlawanan secara diagonal dimasukkan ke lubang seed tray, di 4 sudut. Kemudian sediakan paku payung. Setelah dimasukkan ya seperti ini, calon tiang dimasukkan yang sudah dipotong diagonal, lesakkan ke lubang seed tray seperti itu. Kemudian diperkuat atau dipaku ya dengan paku payung supaya tidak goyang-goyang dan tidak jatuh gitu. Jadi pakai paku payung. Ini sudut akhir atau tepat di sudut lubang seed tray, dilesakkan paku payungnya biar kuat, tidak mudah jatuh. Nah, seperti itu. Kaki ke 1. Nih, kemudian kaki kedua juga sama perlakuannya seperti kaki ke 1. Tempel. Setelah ditempel atau dimasukkan ke lubang seed tray, diperkuat juga dengan paku payung. Nah, paku payung dilesakkan agar tidak mudah jatuh pada saat disusun seed tray ini. Untuk mendapatkan seed tray, Anda tinggal mencari di toko online. Terserah kepercayaan Anda di toko online mana yang terpercaya, yang baik, yang kualitasnya tidak diragukan, kejujurannya. Ini ada tiang tengah untuk menyangga, karena seed tray ini tidak terlalu kaku ya, jadi mudah melenting, maka perlu ada tiang tengah. Diukur saja, kalau ada 20 berarti pas di tengah, tidak usah ngepas ya di tengah, boleh lewat 1 kalau memang tanggung.
Kemudian diperkuat kembali dengan paku payung. Sederhana bukan? Hanya paku payung dan kayu segi 4 yang sudah dibentuk sedemikian rupa, bisa masuk paralon di atasnya, kemudian bisa dilesakkan ke lubang seed tray di bawahnya, tinggal dimasukkan ke lubang-lubang yang bentuknya ini segi 4 ya, segi 4. Jadi supaya jarak atau tinggi tumpuan ini hanya 10 cm ya, dengan harapan bahwa saat kecambah spora ini tumbuh bisa tetap dibiarkan di rumah susun ini sampai ketinggian 5 cm. Kemudian tidak dibiarkan sampai tumbuh tunas kedua ya, karena tunas kedua akan lebih besar. Jadi sebaiknya setelah tumbuh di sini, pada saat mau dipindah ke polybag itu setelah tingginya atau daunnya mekar semua, tetapi tidak disarankan untuk menunggu sampai tunas kedua tumbuh. Nah seperti ini, selesai satu tingkat, dan ini adalah rangkaian yang sudah dibentuk, rangkaian yang sudah disusun. Itu contoh salah satu seed tray yang sudah diisi media tanam, yaitu kokopit dicampur dengan tanah, dicampur dengan sekam bakar ya. Ini ada dua lantai yang sudah siap untuk diberi penghuni, yaitu spora porang ya, biji spora porang ya, untuk menyimpan bibit spora yang sudah bertunas. Kita tinggal memberi lubang saja di sini, gampang, dengan kuku tangan pun jadi. Nah seperti ini lubangnya, lalu kita simpan satu lagi. Nah, kita simpan benihnya di sana. Setelah disimpan benih, lalu kita timbun lagi, bisa dengan kokopit baru ataupun kokopit yang sudah ada di sini. Nah, seperti ini, tinggal ditimbun kembali. Ya, seperti itu cara menyemai bibit porang di dalam seed tray. Tidak hanya untuk bibit porang, ini bibit yang berupa biji-bijian kecil bisa ditanam di media ini dengan seed tray yang lubangnya ini 200 lubang. Jika Anda ingin menanam atau menyemai di sini hanya sampai 2 atau 3 cm, Anda boleh menggunakan semua lubang ini untuk menanam biji-bijian tersebut. Apabila Anda ingin lebih tinggi lagi pohonnya baru dipindah ke lahan, maka Anda bisa melewati satu lubang atau membiarkan satu lubang di antara lubang yang lain seperti ini. Ini diisi kokopit atau media tanam, kemudian ke sini, ini dilewat, ke sini diisi, ini dilewat, ini diisi, begitu seterusnya. Ke sini pun sama, lewat satu, diisi, lewat, isi. Itu jika Anda ingin menanam atau menyemai biji yang diharapkan akan dipindah setelah tingginya 5 cm. Tapi kalau Anda ingin memaksimalkan media ini, Anda tinggal mengisi seluruhnya dengan biji tadi, biji porang. Nah, karena kita di sini apartemennya ini apartemen porang. Apabila sudah tumbuh 1 atau 2 cm, maka porang tersebut sudah layak dipindah ke polybag.
tinggal dicabut. Nanti porang yang sudah tumbuh setinggi 2 cm tadi, apabila dicabut maka media ini akan ikut ya, tanah ini akan ikut membentuk segi empat kerucut ya. Segi empat kerucut itu istilah matematikanya entah apa, tapi sudah mudah kita pindahkan. Kalau dicabut ini akan berbentuk segi empat mengerucut dan tinggal dipindah ke polybag. Nah, ini contoh seed tray yang sudah tersusun ya. Jadi rumah susun kecambah porang. Kita sebut saja rumah susun karena memang ini cocok susunan ya. Ini ada 5 tingkat kali 200 berarti 1000 biji spora ya. Bisa 1000 biji spora dengan rumah sekecil ini. Ya ukurannya ini tidak lebih dari 40 kali 30 cm. 40 ke 30 cm bisa Anda bayangkan bisa disimpan di mana saja ya. Rumah susunnya seperti ini. Bagaimana hasil semaiannya kita lihat beberapa saat. Nah, ini adalah hasil percobaan saya membuat rumah susun porang. Sudah terlihat tanda-tanda kehidupannya. Itu sporanya sudah tumbuh karena yang dipindah ke sini setelah menjadi kecambah dan ada bakal akar ya. Ini sudah mulai tumbuh tunas, nombak istilahnya, yang mungkin seminggu atau beberapa hari lagi akan muncul daun. Nanti akan saya update terus bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati hasilnya nanti setelah pembuatan seed tray rumah susun ini. Ini tanda kehidupan tunas sudah nombak ya. Artinya memang spora ini tidak tumbuh serempak. Jadi perlu kesabaran agar kita dapat melihat pertumbuhannya. Ini 2000 pohon atau 2000 biji bisa disimpan hanya di sudut ruangan kecil. Penyiramannya pun mudah, ini hanya perlu 1 liter untuk 2000 biji spora. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan disebar jika bermanfaat, like, subscribe, dan share.